Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Sipri Wagung SVD dalam renungan singkat minggu kelima masa Paskah. Firman Tuhan yang menjadi permenungan kita adalah Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa penyebaran virus corona yang makin meluas ini, puluhan ribu tubuh telah gugur. Jutaan anak manusia mendekam dalam kamar atau ruang-ruang isolasi. Hampir semua negara menerapkan jaga jarak, pakai masker, dan bahkan lockdown. Di tengah situasi yang genting ini, ada banyak reaksi. Ada yang biasa-biasa saja, bahkan tidak peduli. Namun ada juga yang takut, cemas, dan gelisah. Ya, mayoritas umat manusia pada saat ini merasa gelisah karena tidak adanya kepastian kapan wabah ini berlalu. Apalagi obat atau vaksinnya pun belum pasti. Juga orang gelisah karena kalau wabah ini terus berlangsung, kita akan kekurangan makanan atau sumber hidup. Sanggupkah kita bertahan hidup? Pada saat penuh kecemasan ini, firman Tuhan menggemakan harapan dan peneguhan bagi kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sabda bernuansa menenangkan, meneguhkan ini terucap ketika para murid cemas oleh karena penyampaian tentang adanya orang-orang dekat Yesus yang mengkhianati dia, tentang kepergiannya dan kematian Yesus anak manusia. Saat ini kita sama seperti pada para murid mencemaskan masa depan, gelisah tentang keselamatan. Kepada kita pun Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara-saudari terkasih, dengan ucapan ini, baik kepada para murid maupun kepada kita pada zaman ini, Tuhan menegaskan bahwa di dalam Tuhan, di dalam Dia, hidup kita terjamin. Kita semua dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus dalam kerajaannya, dalam kerajaan Bapa di surga. Namun jaminan itu menuntut iman, sebagaimana Ia meyakinkan kita, percayalah kepada Allah, dan percayalah pada Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita bisa percaya? Atau bagaimana kita percaya? Ya, tidak ada hal lain selain berserah penuh pada penyelenggaraan ilahi. Percaya serupa dengan sikap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan atau kesanggupan manusiawi belaka. Jika demikian, saudara-saudari, apa sih yang harus kita percaya dari Yesus Kristus yang berfirman kepada kita hari ini? Yang harus kita percaya adalah bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya bahwa Yesus adalah jalan, mengandaikan bahwa kita meyakini bahwa Dia dan seluruh pewartaannya mewahyukan Bapa. Karena itu hanya dengan mendengarkan dan mengikuti ajarannya, kita dapat sampai kepada Bapa, kita dapat mengalami kehangatan kasih abadi dalam kerajaan surga. Dalam hal ini, saudara-saudari, Yesus menegaskan agar kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Percaya bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa juga berarti kita mengakui kebenaran bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dia membawa Bapa kepada kita umatnya. Keyakinan ini menghantar kita kepada hidup.
Apakah Anda dan saya sudah membaca, mendengarkan, dan menghayati firman yang menjadi jalan kebenaran yang menuntun kepada hidup? Tentu saja, kita sudah banyak kali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi barangkali kita masih perlu berjuang untuk menghayatinya. Saudara-saudari, firman Tuhan hari Minggu ini mengembalikan keyakinan kita akan jaminan dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di tengah ancaman dan kecemasan karena virus corona yang membawa derita dan kematian, kita dipanggil untuk yakin secara sungguh bahwa janganlah cemas. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa yang kita cemaskan? Sesungguhnya tidak ada lagi, karena hidup kita terjamin oleh dan di dalam Allah, serta Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu saudara-saudari, kecenderungan untuk mencari jaminan pada harta kekayaan, pangkat, jabatan, dan ketenaran tidak perlu lagi. Yang perlu sekarang adalah terus setia dalam iman dan tekun dalam menelusuri jalan yang telah Yesus tunjukkan. Duka cita dan tantangan, dan terutama pandemi COVID-19, tidak boleh mengambil keyakinan akan penyertaan Allah dalam diri kita, bagi kita, dan dalam hidup kita. Percayalah selalu bahwa di ujung lorong gelap, terang telah menanti. Tuhan memberkati kita semua.